Hai, saya Odilia Jelita akan membahas tentang gerakan kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi. Korupsi adalah salah satu masalah dan tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat internasional pada saat ini. Korupsi tidak hanya mengancam pemenuhan hak-hak dasar manusia dan menyebabkan macetnya demokrasi dan proses demokratisasi, namun juga mengancam pemenuhan hak asasi manusia, merusak lingkungan hidup, menghambat pembangunan, dan meningkatkan angka kemiskinan jutaan orang di seluruh dunia. Dari masalah tersebut, saya akan membahas bagaimana cara mencegah korupsi dengan gerakan kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi. Yang pertama, gerakan organisasi internasional. Gerakan organisasi internasional meliputi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Majelis Umum PBB menegaskan perlunya pengembangan strategi global melawan korupsi dan mengundang negara-negara anggota PBB untuk melakukan review terhadap seluruh kebijakan serta peraturan perundang-undangan domestik masing-masing negara untuk mencegah dan melakukan kontrol terhadap korupsi. Berikutnya, Bank Dunia. Ada dua pendekatan yang diterapkan oleh Bank Dunia, yaitu pendekatan dari atas dan pendekatan dari bawah. Pendekatan dari bawah berangkat dari 5 asumsi. Yang pertama, semakin luas pemahaman atau pandangan mengenai permasalahan yang ada, semakin mudah untuk meningkatkan kesadaran untuk memberantas korupsi. Yang kedua, network atau jejaring yang baik yang dibuat oleh World Bank akan lebih membantu pemerintah dan masyarakat sipil. Untuk itu, perlu dikembangkan rasa saling percaya serta memberdayakan modal sosial dari masyarakat. Yang ketiga, perlu penyediaan data mengenai efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintah melalui corruption diagnosis. Yang keempat, pelatihan-pelatihan yang diberikan yang diambil dari toolbox yang disediakan oleh World Bank dapat membantu mempercepat pemberantasan korupsi. Yang kelima, rencana aksi pendahuluan yang dipilih atau dikonstruksi sendiri oleh negara peserta diharapkan akan memiliki trickle-down effect dalam arti masyarakat mengetahui pentingnya pemberantasan korupsi. Untuk pendekatan dari atas dilakukan dengan melaksanakan reformasi di segala bidang, baik hukum, politik, ekonomi, maupun administrasi pemerintahan, sehingga harus ditangani dengan cara melakukan reformasi di segala bidang. Pendidikan anti korupsi adalah salah satu strategi atau pendekatan bottom up yang dikembangkan oleh World Bank untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi. Setelah Bank Dunia, ada Organization for Economic Cooperation and Development. Konvensi ini menghimbau negara-negara untuk mengembangkan aturan hukum, termasuk hukum pidana bagi para pelaku korupsi, serta kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana suap. Yang kedua adalah Gerakan Lembaga Swadaya Internasional. Gerakan Lembaga Swadaya Internasional meliputi 1. Transparency International. Transparency International adalah sebuah organisasi internasional non-pemerintah yang memantau dan mempublikasikan hasil-hasil penelitian mengenai korupsi yang dilakukan oleh korporasi dan korupsi politik di tingkat internasional. Setiap tahunnya, Transparency International menerbitkan indeks persepsi korupsi serta daftar perbandingan korupsi di negara-negara di seluruh dunia. Yang kedua, TIRI. TIRI adalah Making Integrity Work. Making Integrity Work adalah sebuah organisasi independen internasional non-pemerintah yang memiliki head office di London. Program yang dilakukan TIRI adalah dengan membuat jejaring dengan universitas untuk mengembangkan kurikulum pendidikan integritas dan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. TIRI berkeyakinan bahwa dengan mengembangkan kurikulum pendidikan integritas atau pendidikan anti korupsi, mahasiswa dapat mengetahui bahaya tentang korupsi bagi masa depan bangsa. Yang ketiga, Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi. Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi meliputi 1. United Nations Convention Against Corruption. Beberapa hal penting yang diatur dalam konvensi ini. Yang pertama, masalah pencegahan.
Menurut konvensi ini, salah satu hal yang terpenting adalah masalah pencegahan korupsi. Bab yang terpenting dalam konvensi didedikasikan untuk pencegahan korupsi dengan mempertimbangkan sektor publik maupun sektor privat. Salah satunya dengan mengembangkan model kebijakan preventif. Yang kedua, kriminalisasi. Hal penting lain yang diatur dalam konvensi adalah mengenai kewajiban negara untuk mengkriminalisasi berbagai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, termasuk mengembangkan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan hukuman pidana untuk berbagai tindak pidana korupsi. Yang ketiga, kerjasama internasional. Kerjasama internasional dalam rangka pemberantasan korupsi adalah salah satu hal yang diatur dalam konvensi. Negara-negara yang menandatangani konvensi ini bersepakat untuk bekerja sama dengan satu sama lain dalam setiap langkah pemberantasan korupsi, termasuk melakukan pencegahan, investigasi, dan melakukan penuntutan terhadap pelaku korupsi. Pengembalian aset-aset hasil korupsi. Dengan pengembalian kekayaan negara yang diperoleh dari hasil korupsi, untuk itu negara-negara yang mendatangani konvensi harus menyediakan aturan-aturan serta prosedur guna mengembalikan kekayaan tersebut, termasuk aturan dan prosedur yang menyangkut hukum dan rahasia perbankan. Instrumen internasional pencegahan korupsi yang berikutnya adalah Convention on Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions. Konvensi anti-suap ini menetapkan standar-standar hukum yang mengikat negara-negara peserta untuk mengkriminalisasi pejabat publik asing yang menerima suap dalam transaksi bisnis internasional. Konvensi ini juga memberikan standar-standar atau langkah-langkah yang terkait yang harus dijalankan oleh negara peserta, sehingga isi konvensi akan dijalankan oleh negara-negara peserta secara efektif. Yang terakhir, arti penting ratifikasi konvensi anti korupsi bagi Indonesia. Ratifikasi konvensi anti korupsi merupakan petunjuk yang merupakan komitmen nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam percaturan politik internasional. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, ditunjukkan arti penting dari ratifikasi konvensi tersebut, yaitu 1. Untuk meningkatkan kerjasama internasional khususnya dalam melacak, melakukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri. Yang kedua, meningkatkan kerjasama internasional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerjasama penegakan hukum. Yang keempat, mendorong terjalinnya kerjasama teknis dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah payung kerjasama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional, dan multilateral, serta perlunya harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Oke, sekian materi gerakan kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Bye-bye, sampai jumpa.